Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaikur Rasul dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Syekh Wasil Kediri semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial rumus if dan average, dan ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah aplikasi komputer. Yang pertama, sebelum menggunakan kode if maupun average, kita harus mempunyai nilai untuk dijadikan data. Contoh seperti gambar tersebut. Mungkin nanti akan dijelaskan di next tutorialnya di Excel. Lalu yang kedua, membuat kategori prestasi dan keterangan lulus dan tidak lulus menggunakan nested if. Sebelum menggunakan, kita harus menentukan keterangan lulus atau tidak lulus. Bisa juga dengan sangat baik, baik sekali, cukup baik, atau baik aja. Itu salah satu opsi selain lulus dan tidak lulus. Di sini saya mengambil nilai lulus dan tidak lulus karena di Excel nanti saya akan menggunakan nilai mata pelajaran sebagai datanya. Jadi saya menggunakan lulusnya nilai lebih dari 80 dan tidak lulusnya adalah nilai kurang dari 80. Bisa dilihat itu kodenya if C2 itu sebagai subjek dari Excelnya nanti. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut di Excelnya nanti. Untuk B, membuat kategori prestasi berdasarkan nilai mata pelajaran. Misal nilai salah satu mapel tidak lulus, maka dinyatakan tidak lulus. Hampir sama dengan yang A tadi, cuman di sini kita menggantungkan semuanya. Jadi kalau ada salah satu mapel tidak lulus, maka dinyatakan tidak lulus. Kalau yang di poin A itu adalah satu kategori saja. Di sini kita menggunakan lebih dari kategori atau lebih dari satu subjek. Lalu kita menggunakan fungsi countif, di mana nanti kita menghitung jumlah siswa dengan 80 menggunakan fungsi countif. Rumusnya countif buka kurung C2 terus titik 2 C21 dan kurang dari 80, kurang lebih rumusnya seperti itu. Lalu kita akan membuat grafik batang dari nilai rata-rata tiap mata pelajarannya. Untuk langkah-langkahnya, kita akan hitung dulu rata-rata setiap mata pelajarannya menggunakan rumus average. Contoh rumusnya itu. Lalu langkah selanjutnya kita membuat tabel kecil seperti mata pelajaran rata-rata matematika isi rumus. Jadi kita akan ngisi rumusnya, yaitu sama dengan average C2 dengan C21. Lalu blok tabel tersebut, setelah tadi sudah menemukan nilainya, kita blok tabel tersebut, klik menu insert, lalu pilih bar chart, di mana itu adalah grafik batang. Pilih cluster bar atau kolom chart. Atur judul grafik rata-rata nilai tiap mata pelajaran. Mungkin itu sedikit penjelasannya dari saya tentang teorinya. Lalu kita akan menuju ke dalam prakteknya. Yang pertama tadi, kita disuruh mencari data nilai siswa dari 3 mapel. Ini ada 20 siswa yang saya ambil. Di antaranya ada Abik, Andra, Andre, Zaki, Hafiz, Kesha, dan itu nama-namanya. Lalu ada mapel matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk kode if pertama, yaitu kita menggunakan logical test atau penilaian ini ya. Val if true itu adalah nilai yang lulus atau benar, atau tidak adalah nilai yang salah. Jadi untuk kodenya kita menggunakan sama dengan if, kita buka kurung C4. C4 itu adalah subjek nilai dari 80 ini. Kenapa C4? Karena ini di Excel ada C dan 4 ini nilai halamannya dari tabel di Excel nomor 4. Untuk selanjutnya itu kita kasih lebih dari angka 80. Penulisannya lebih sama dengan 80. Untuk value-nya itu adalah lulus dan tidak lulus. Karena kita lebih dari 80 itu lulus, maka lulus didahulukan, dan kurang dari 80 tidak lulus. Jadi ada pilihan kedua jika kurang dari 80. Selanjutnya ada kode if kedua, yang dimana kita menggunakan 3 kategori, yaitu if sama dengan if buka kurung C4 lebih dari 80, kita titik koma,
if lagi, ini sebagai subjek kedua, jadi kita akan pengulangan dari kode tersebut. D4 adalah nilai dari bahasa Indonesia yang bagian 75. Lalu lanjut pengulangan ketiga dan barulah kita ke value, di mana lulus, dan itu lanjutkan dengan tidak lulus mulai dari yang paling belakang ini bahasa Inggris, lalu tidak lulus bahasa Indonesia, dan tidak lulus matematika. Dengan kode ini kita mengetahui bahwasanya si Abid tidak lulus bagian dari matematikanya. Nah, di sini nilainya 80. Mungkin di rata-rata yang 3 kategori ini 80 dihitung tidak lulus. Sebelum ke 75 dan 90, matematikanya sudah tidak lulus, maka dinyatakan tidak lulus. Padahal nilainya ini 80. Nah, itu kita hitung mulai dari yang pertama. Jadi keterangannya tidak lulus matematika, dan itu selanjutnya terus ke bawah, dan ini ada yang lulus dengan nilai semua di atas 80, maka dinyatakan lulus. Lalu yang selanjutnya kita akan tutorial dengan nilai fungsi countif, di mana ini ada 3 mapel. Lalu kita akan mencari berapakah dari 20 siswa ini yang nilainya di atas 80 menurut mapel masing-masing. Yang pertama ada matematika. Di sini kita menggunakan kode sama dengan countif C4 sampai C2. C4 itu ini mulai dari Abik nilainya 80 sampai dengan yang 87. Di sini kita menggunakan kita enter saja, menemukan hasilnya yaitu 8 orang, dan kita selanjutnya ke bawah saja. Contohnya ada 10 bahasa Indonesia dan 10 bahasa Inggris. Lalu kita mencari rata-rata nilai dengan menggunakan average. Di sini kita kasih contoh saja baru di sini mm. Nah, untuk kodenya kita langsung contoh saja sama dengan average. Nah, step kita buka kurung, kita kasih nilai datanya mulai dari Abik sampai dengan Nanda. Nah, itu munculnya tabel matematika seperti ini mungkin ya. Kita enter. Maaf, salah. Kita mungkin manual saja. Kita kasih C4 sebagai, lalu kita titik 2 sampai dengan C23, dimana adalah lengkap nilai terakhir dari. Nah, di sini kenapa name? Karena ini belum diganti. Maaf, kita ganti number dulu. Oh, maaf. Ini salah kode. Average. Laptopnya agak error ini. Tidak bisa dihapus pula. Maaf, tadi salah kode. Kita ulangi lagi dengan ini sampai dengan C22, C23 atau tabel matematika. Kita enter, ketemu hasilnya 7895. Lalu kita kurang lebih angka rata-ratanya 7895, atau kita bulatkan menjadi 79. Lanjut ke tutorial tabel. Setelah kita mencari nilai rata-rata tadi, kita akan mudah menggunakan tabelnya. Kita klik insert, bagian insert nomor 3 sebelah home. Ini kita mencari grafik atau diagram batangnya. Ini ada pilihannya banyak, karena di sini contohnya diagram batang, maka kita akan klik yang ini. Nah, kita akan ke tempat yang kosong dulu. Nah, kita klik insert.
lalu klik ini. Nah, keluar kolom. Kenapa masih kosong? Karena kita belum memasukkan datanya. Jadi cara memasukkannya, kita klik kanan, lalu kita cari select data. Nah, kita masukkan data yang akan kita gunakan. Jadi kita mulai dari ini sampai ini. Kita blok semua data yang kita gunakan, kita enter. Muncul data diagram ini. Jadi sudah selesai pembuatan diagramnya. Cukup sekian tutorial dari saya tentang menggunakan Excel-nya. Saya Muhammad Dafa Rasul. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.